Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari perubahan modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan juga asesmen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Malca Ahmadiyah Yusa, dan juga rekan saya bernama Farelina Dinda Benaya Nursin, Fatia Salsabila, Aklisia Suryahak, Salsa Putri Maharani, dan juga Najwa Aida Dwi Agustina. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya untuk mempresentasikan hasil dari modul ajar. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Nah, berikut ini merupakan hasil analisis dari modul ajar kelompok kami yang sudah dibenarkan. Modul ajar yang kami dapatkan itu disusun oleh Olivia Ripka Liunsanda. Pada modul ajar ini memiliki Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) dan bantuan media pembelajaran seperti video pembelajaran, LKPD, dan bahan ajar. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pencernaan manusia dengan baik, bernalar kritis, dan gotong royong. Yang kedua itu, melalui video dan gambar, peserta didik dapat mengkaitkan hubungan antara organ sistem pencernaan manusia serta fungsinya dan gangguan yang terjadi pada sistem organ dengan benar dan bernalar kritis. Selanjutnya, pada modul ajar yang belum dibenarkan, jumlah peserta didik ini belum dicantumkan dalam informasi umum pada modul ajarnya. Nah, tetapi ketika kita sudah membenarkan, jumlah peserta didiknya itu berjumlah 32 orang. Selanjutnya, pada bagian asesmen ini, asesmen formatif tidak terdapat bagian ranah sumatifnya. Nah, hanya terdapat dua ranah, yaitu ranah diagnostik dan ranah formatif. Ranah sumatif penting untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik setelah pembelajaran itu berlangsung. Nah, pada bagian sumber belajar ini, sebelum kita perbaiki itu, referensi yang digunakannya itu adalah TikTok. Nah, itu tuh perlu divalidasi kredibilitasnya atau ditambahkan dengan sumber dari jurnal atau buku akademik dan video yang sumbernya jelas. Nah, sudah kami ganti dengan adanya link di sini. Nah, pada bagian pemahaman bermakna ini, sebelum diganti itu masih bersifat umum, tidak menekankan aplikasi, pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari, dan kurangnya menjelaskan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, setelah disempurnakan sama kami, berbunyi seperti ini. Sistem pencernaan memiliki peran utama dalam mengolah makanan menjadi energi yang diperlukan tubuh. Pemahaman tentang cara kerja organ-organ pencernaan dapat membantu peserta didik lebih menyadari pentingnya penerapan pola makan sehat.
sehat dan gaya hidup yang baik. Misalnya, mereka dapat memahami bahwa mengunyah makanan dengan baik dapat mempermudah proses pencernaan. Mengkonsumsi makanan kaya serat dapat mencegah sembelit serta mengetahui dampak negatif dari konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan lambung dan usus. Selain itu, peserta didik juga dapat mengenali berbagai gangguan pencernaan seperti mah, diare, dan sembelit, serta menemukan cara untuk mencegah dengan menerapkan pola makan dan kebiasaan hidup yang lebih sehat. Dengan begitu, pembelajaran ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis dalam menjaga kesehatan pencernaan mereka sehari-hari. Selanjutnya, pada bagian referensi, kemarin itu terdapat referensi anonim. Nah, kami ganti menjadi pakai buku dari sistem pencernaan itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir itu di lampiran. Pada lampiran kemarin itu hanya menyatakan keterangan hal apa saja yang perlu dilampirkan tanpa melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, setelah kami benarkan itu kami memberikan barcode tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan ajar. Jadi di sini judulnya itu sistem pencernaan. Selanjutnya, di sini ada identitas penulis. Selanjutnya ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi, daftar gambar. Lalu ada kompetensi awal dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini kita memberikan peta konsep. Jadi kita membagi ke dalam 3 sub materi. Yang pertama, ciri makhluk hidup dan jaringan pada tubuh manusia. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Yang ketiga itu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada sub pertama yaitu ciri makhluk hidup dan jaringan pada tubuh manusia. Next. 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 Yang kedua itu ada struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Jadi di sini kita ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan manusia. Jadi di sini kita mengambil 3. Yang pertama, appendicitis. Yang kedua, diare. Nah, pada diare ini kita memberikan materi penunjang berupa video YouTube yang judulnya itu makanan pedas itu bisa membuat diare. Dan juga kita memberikan kuis dari word wall yang berupa menjodohkan gambar. Yang terakhir, ada gangguan mah. Selanjutnya, di sini kita juga memberikan poster tentang seblak yang pedas dan gurih itu ternyata bisa mengganggu lambung. Selanjutnya, di sini kita memberikan evaluasi berupa pilihan ganda dengan soal 10 butir. Next. Di sini kita juga melampirkan daftar pustaka. Sekian dari bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sampul, kita memberikan nama anggota kelompok. Selanjutnya,
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada LKPD ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning dan juga bantuan media pembelajaran seperti video pembelajaran LKPD dan juga bahan ajar. Selanjutnya kita memberikan petunjuk penggunaan dengan sekitar 4 petunjuk. Selanjutnya pada pertemuan pertama kita ini memberikan QR untuk peserta didik supaya mereka men-scan dan menonton video. Setelah menonton video, peserta didik dipersilahkan untuk mengisi nama organ pada bagan yang sudah disediakan dan juga mengisi terkait proses pencernaan pada bagan atau tabel yang sudah kami sediakan. Lalu pada pertemuan kedua, kami meminta peserta didik untuk menganalisis dari studi kasus karena kami menggunakan model problem based learning di mana pada studi kasus ini kami memberikan kasus terkait gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Lalu peserta didik juga diminta untuk mendiskusikan dengan teman-teman sekelompoknya dan melakukan penelusuran informasi dan juga mengolah data untuk dipresentasikan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Asa di stop, di jeda. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang kami buat itu berbentuk flip chart. Di sini materinya itu yang pertama itu ada cover, sistem pencernaan. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya itu ada petunjuk penggunaan. Jadi di sini tuh ada tombol-tombolnya, ada tombol menu, tombol back, tombol next, dan juga tombol menu materi. Lalu yang selanjutnya itu ada kompetensi awal dan tujuan pembelajaran. Boleh di next. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama ini, menu materinya itu ada ciri makhluk hidup dan jaringan pada tubuh manusia, lalu ada struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Nah, pada ciri makhluk hidup, jaringan pada tubuh manusia itu ada bernapas, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang biak dan juga melakukan metabolisme. Lalu pada struktur dan fungsi sistem pencernaan, kami di sini membuat bagan sistem pencernaan itu ada mulut, ada faring, juga esofagus, lambung, usus besar, usus halus, rektum dan juga anus. Lalu di sini juga ada penjelasan materinya. Nah, pada menu materi pertemuan kedua itu ada gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang kita ambil itu ada appendicitis, diare, dan juga MAH. Dalam gangguan ini, kami tuh memberikan penjelasan tentang pengertian dari penyakitnya, penyebab, gejala, dan juga cara penyembuhan. Lalu kami juga mencantumkan evaluasi kuis berupa EducaPlay dan juga link YouTube. Sekian penjelasan media pembelajaran dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kisi-kisi rubrik penilaian dan juga instrumen penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kognitif. Teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, bentuk soal dan pilihan ganda dan juga esai. Terdapat link Google Form. Nah, isi dari penilaian ini yaitu mencakup materi ciri-ciri makhluk hidup dengan jumlah soal 1, lalu enzim pencernaan dengan jumlah soal 1, proses pencernaan dan penyerapan dalam tubuh dengan jumlah soal 2, pilihan ganda keduanya. Selanjutnya yaitu ada gangguan sistem pencernaan dengan jumlah soal 2, yaitu 1 pilihan ganda dan juga 1 uraian. Selanjutnya ada struktur dan fungsi usus besar, yaitu jumlah soal 1
terdapat pada uraian, dan gangguan sistem pencernaan. Jumlah soal 1 yaitu uraian. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian afektif, yaitu terdapat aspek yang dinilai dan kriteria atau indikator. Yang pertama, aspek yang dinilai yaitu perhatian dalam pembelajaran, kerjasama, kritis, tanggung jawab, dan juga jujur. Adapun rubrik penilaian afektif yaitu pada tabel ada aspek yang dinilai, kriteria atau indikator, jenis skala, dan juga pedoman penskoran. Nah, aspek yang dinilai yaitu perhatian dalam pembelajaran dengan jenis skalanya itu 1 sampai 3. Kerjasama juga dapat eh, sama atau tidak berbeda pada aspek sebelumnya yaitu jenis skalanya 1 sampai 3. Selanjutnya ada kritis. Kritis yaitu jumlah skalanya 1 sampai 3, tanggung jawab juga sama 1 sampai 3, dan yang terakhir yaitu jujur, skalanya 1 sampai 3. Adapun instrumen observasi penilaian ranah afektif yaitu ada nama siswa, aspek yang dinilai, dan juga jumlah skor. Yang terakhir yaitu ada penilaian psikomotor, yang mana teknik ini non-tes, bentuk penilaian yaitu proyek dengan membuat media simulasi sistem pencernaan. Nah, kriteria penilaiannya yang pertama sistematika dan kelengkapan media seperti semua organ sistem pencernaan dari mulut sampai dengan anus harus ada dan sesuai dengan urutan. Skalanya yaitu 0 sampai 3. Ketepatan bentuk dan fungsi organ itu skornya juga 0 sampai 3. Kreativitas dan estetika media juga sama 0 sampai 3. Kemampuan untuk menjelaskan yaitu 0 sampai 3 juga. Dan yang terakhir kerjasama kelompok 0 sampai 3. Untuk instrumen observasi penilaian psikomotor yaitu ada keterangan anggota kelompok, pada tabel yaitu ada penilaian, aspek yang dinilai, dan juga skor. Mungkin cukup sekian penjelasan kisi-kisi dan instrumen penilaian. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.